Aji berpaling, segera berlari menuju pintu. Ketika berada di depan, Aji tidak melihat keberadaan Ferdi. Di mana dia? Tanpa pikir panjang, Aji kembali berlari ke arah kantin. Paling tidak di situ ada banyak orang yang bisa membuatnya sedikit aman. Begitu sampai di kantin, Aji langsung mencari keberadaan Pak Wondo. Terlihatlah Pak Wondo yang sedang mencuci piring bekas makan. Melihat Aji, Pak Wondo pun memberhentikan aktivitasnya. "Kenapa, Mas?" tanya Pak Wondo. Aji tidak membalas, nafasnya masih ngos-ngosan tidak karuan. Kemudian Pak Wondo menuang air dari teko ke dalam gelas berukuran besar. "Ini, diminum dulu." Aji pun segera meminum air tersebut. Setelah cukup lama, Aji pun mulai bercerita perihal apa yang tadi ia lihat dan alami. Aji bercerita dengan suara yang pelan, nyaris seperti berbisik. "Oh iya, saya paham, Mas," jawab Pak Wondo setelah mendengarkan cerita Aji. "Terus saya harus gimana, Pak?" tanya Aji. "Nanti saya ceritain saja kalau kantinnya sudah sepi. Sekarang Mas di sini saja dulu, istirahat," pinta Pak Wondo kepada Aji. Cukup lama untuk menunggu kantin ini benar-benar sepi. Hingga pada jam 11 malam, barulah kantin sudah sepi, ditinggal para pelanggannya. Aji dan Pak Wondo duduk di balik etalase kaca, di mana Pak Wondo memajang dagangannya. Duduk terpisah di atas kursi plastik, namun beriringan dan berhadapan-hadapan. "Gini, Mas, sebenarnya ruangan istri Mas itu udah lama gak dipakai. Dipakai juga kalau ada keadaan darurat saja, kayak sekarang ini. Terakhir kali dipakai itu kurang lebih 6 bulan yang lalu. Terakhir kali dipakai persalinan Dewi." "Dewi siapa, Pak?" tanya Aji. "Saya juga kurang tahu, tapi kata perawat yang menanganinya, si Dewi itu dibuang sama keluarganya." "Terus kok bisa ada di sini, Pak?" tanya Aji kembali. "Katanya sih gini," cerita Pak Wondo. 6 bulan yang lalu, kala itu hujan deras melanda daerah ini. Suara petir begitu mengerikan di luar. Pak Wondo kala itu tengah sibuk melayani para langganan yang berada di kantinnya. "Tolong, Pak, tolong!" Suara tukang becak yang berada di luar. Melihat hal tersebut, Pak Ilham selaku keamanan datang mendekat dan mencari tahu ada apa gerangan. Rupanya, tukang becak tersebut membawa seorang perempuan yang sekarat di dalam becaknya. Dewi namanya. Darah segar begitu deras mengalir di selangkangannya. Tampaknya Dewi mengalami kontraksi luar biasa. Mungkin air ketubannya sudah pecah. Dengan segera wanita malang ini langsung dibawa ke ruang persalinan, tepat di mana sekarang Desi berada. Sebisa mungkin melakukan pertolongan hingga akhirnya sang bayi bisa keluar dengan selamat. Namun malang dengan Dewi, nyawanya tidak bisa tertolong. Mungkin takdir sudah berkata lain. Dewi meninggal dengan darah yang masih keluar membasahi kakinya. Tukang becak pun dipanggil untuk menanyakan siapa keluarga dari jenazah Dewi tersebut. Tukang becak pun tidak tahu siapa keluarga dari wanita tersebut. Ia menemukan Dewi tengah kesakitan di samping jembatan di mana si tukang becak sedang lewat. Dengan segera si bapak becak pun membawa Dewi ke rumah sakit ini. Karena meninggal pada malam hari, jenazah Dewi pun diinapkan selama semalam dan baru dikebumikan keesokan harinya. Sementara bayinya terlihat sehat. Beberapa hari setelah kematian Dewi, suasana di ruang tersebut tampak beda. Lebih panas dari biasanya hawanya. Itulah yang Pak Ilham merasakan
ketika berkeliling untuk memastikan keadaan. Dan ketika masuk ke dalam ruangan tersebut, Pak Ilham melihat sosok hantu Dewi tengah berada di pojokan ruangan. Pak Ilham pun langsung berlari ketakutan. Dan semakin lama, teror Dewi semakin menjadi-jadi. Ia menampakkan dirinya pada dokter dan suster yang membantu sewaktu persalinannya, dan menghantui ruangan yang berada di sekitarnya. Semenjak kejadian seringnya hantu Dewi muncul, perlahan ruangan tersebut pun mulai ditinggalkan, mulai tidak dipergunakan. Sementara bayi Dewi diasuh di sebuah yayasan yatim piatu di pojokan kota ini. Namun beberapa bulan sesudahnya, bayi almarhum Dewi pun menyusul ibunya, meninggal ketika dirawat di RSUD di sini. Menurut penuturan penjaga yayasan, hantu Dewi kerap muncul untuk melihat anaknya tersebut, namun dengan wujud yang biasa, tidak berwujud menyeramkan. Dan menurut penuturan sang penjaga yayasan, hantu Dewi hanya menunjukkan wujud seramnya ketika bertemu dengan lelaki yang brengsek, lelaki yang berbuat kasar pada istri maupun pasangannya. Sebenarnya pihak yayasan pun sudah berkali-kali mengusir hantu Dewi, namun tidak lama ia kembali lagi dan kembali lagi. "Sudahlah, kamu kembali ke alammu, biar di sini saya yang mengurus anakmu," ucap penjaga yayasan. Namun hantu Dewi tidak menggubris. Ia terus datang sampai akhirnya membuat sang penjaga lelah dan pasrah. Toh dia juga tidak mengganggu, hanya ingin menemui anaknya saja, walaupun di dunia yang berbeda. Namun setelah kematian anaknya, hantu Dewi menjadi galak. Ia seperti mengamuk atas kematian anaknya tersebut. Sering mengganggu anak-anak di panti asuhan dan para penjaga, hingga akhirnya orang yang disebut Abah pun turun tangan untuk mengusir hantu Dewi, memagari yayasan dengan pagar gaib agar hantu Dewi tidak bisa masuk dan mengganggu. Hingga akhirnya hantu Dewi menghantui ruang persalinan tempat di mana Aji berada. Air mata Aji menetes. Ia ingat atas kesalahan yang sering ia lakukan kepada Desi. Sering meninggalkan, menyakiti, dan membuat hati Desi sakit hingga menitikan air mata akibat kelakuan Aji. "Sudah Mas, lepasin saja semua kesedihannya. Sekarang Mas minta maaf sama istri Mas," Pak Wondo memberi saran. "Iya Pak, saya akan minta maaf sama istri saya. Bapak tolong temenin ya. Saya masih takut kalau nanti ketemu hantu Dewi," pinta Aji. "Iya Mas, saya bangunin istri saya dulu ya." Pak Wondo pun membangunkan istrinya dan menyuruhnya untuk menggantikan sementara menjaga kantin ini. Aji dan Pak Wondo pun berjalan menelusuri lorong temaram yang membuat ngeri. Cukup lama berjalan hingga akhirnya mereka pun sampai. Sesampainya di ruangan di mana istrinya berada, Aji langsung memeluk tubuh Desi yang tengah terbaring. Pak Wondo terharu melihat hal tersebut. Desi pun terbangun dan menanyakan ada apa gerangan sehingga membuat Aji bertingkah demikian. Setelah bercerita, Desi pun memaafkan semua tindakan dan perbuatan yang sudah pernah Aji lakukan kepada dirinya. Pak Wondo izin pamit untuk kembali menjaga kantinnya. Suasana di dalam ruangan menjadi haru dibuatnya. Malam semakin bergulir dan mengingatkan Aji akan di mana keberadaan temannya si Ferdi. Kemana dia? Nomor HP-nya tidak aktif dan dia pun tidak jelas di mana keberadaannya. Setelah menangis, perasaan Aji pun menjadi lega. Setelah beberapa hari menahan rasa kantuk, Aji pun tertidur di bawah ranjang istrinya yang masih dirawat. Jam 3 dini hari, di tengah antara sadar dan tidak, Aji merasakan belayan di rambutnya.
seperti ada tangan yang lembut yang membelai kepalanya. Karena tidak kuat menahan kantuk, Aji pun memilih untuk tidak memikirkannya. Ia kembali tertidur dalam sunyinya malam. Keesokan harinya, Aji dibangunkan oleh suster yang berjaga di ruangan tersebut. Kabar baik Aji dapatkan. Istri dan anaknya sudah mulai pulang hari ini. Kemungkinan sore hari mereka bisa pulang. "Kita pulang, Dek," ucap Aji kepada istrinya. "Iya, Mas, saya juga sudah merasa baikan sekarang," jawab istrinya. Aji pun hendak pergi ke toilet, ingin sekedar membasuh wajahnya untuk menyegarkan dirinya sebelum akhirnya ada pesan masuk dari Ferdi yang membuatnya berhenti sejenak. "Sialan kau, Ji, saya semalam digangguin setan, serem banget di depan ruangan istrimu. Udah serem banget lagi," pesan teks dari Ferdi. Aji tidak membalasnya. Ia hanya tersenyum kecut melihat chat dari Ferdi. Aji melanjutkan langkah kakinya menuju toilet untuk membasuh mukanya. Hingga waktu yang ditunggu tiba, Aji membereskan semua perlengkapannya ke dalam tas ransel miliknya. Ia bersiap untuk pulang dan meninggalkan semua kengerian di ruangan dan rumah sakit ini. Aji, Desi, beserta anaknya pulang dengan menaiki angkot menuju kontrakan yang sudah beberapa hari mereka tinggalkan dan rindukan. Aji mengambil masa cutinya selama beberapa hari. Ia menggunakan waktu liburnya untuk mengurus keluarga kecilnya. Sehari setelah kepulangan dari rumah sakit, jam setengah 10 malam, anaknya begitu rewel. Ia terus menangis tanpa henti. Sudah berapa jam lamanya tangis dari anak Aji tidak kunjung berhenti. Entah dapat ide dari mana, Aji pun keluar dengan membawa anaknya dan duduk di teras depan. Ajaib, anaknya langsung berhenti menangis. Seperti ada sesuatu yang membuatnya tenang. Aji pun merasa lega karena tangis anaknya yang tengah reda dan tidak lagi mengganggu para tetangga. Namun lama-kelamaan, dinginnya angin malam membuatnya resah dan waspada. Takut bila mana sang buah hati terkena penyakit karena angin malam. Aji bergegas masuk membawa sang buah hati yang kini sudah tertidur lelap. Aji membawanya dengan hati-hati agar bayinya tidak terbangun. Sesampainya di dalam kamar, Desi pun segera mengeloni. Aji tidur di samping mereka beralasan tikar. Di tengah malam, tetangga Aji yang baru pulang shift malam terkejut karena melihat ada wanita yang berdiri di depan kontrakan Aji. Siapa gerangan dirinya? Tanya sang tetangga dalam hati. Mungkin tamunya Mas Aji, pikirnya. Peristiwa tersebut berlangsung selama 3 hari, hingga akhirnya sang tetangga pun penasaran dan menanyakannya kepada Aji. "Mas, setiap malam di depan kontrakan Mas itu siapa ya?" Tanyanya kepada Aji. "Yang mana ya, Pak?" "Perasaan gak ada deh," jelas Aji. "Ada, Mas. Setiap saya pulang kerja malam, pasti ngelihat perempuan di depan kontrakan Mas Aji." "Masa sih, Mas?" Aji heran tidak percaya. Sedang tegang-tegangnya cerita, Ferdi datang mengacaukan suasana. "Sorry bro, saya baru bisa main sekarang," ucap Ferdi kepada Aji. Santailah. "Kemarin kamu kenapa, Fer?" tanya Aji. Gila, saya kemarin ditongolin hantu cewek yang serem banget. Saya lari ketakutan, Ji, dan apesnya setan itu malah ngikutin sampai ke rumah. Gila gak tuh?" Ferdi menjelaskan. Obrolan yang menyeramkan terjadi hingga saat Ferdi keceplosan. Beberapa bulan yang lalu, ia pernah meninggalkan kekasihnya yang tengah dalam kondisi hamil besar. Tentu saja karena Ferdi tidak mau tanggung jawab.
Padahal sang wanita sudah diusir keluarganya yang merupakan orang terpandang di daerah sini demi Ferdi. Namun Ferdi tetap tidak mau tanggung jawab dan menghilang dari wanita tersebut. Namanya siapa, Fer? Spontan Aji bertanya. Dewi, Ci, namanya. What? Aji terkaget. Jangan-jangan? Udahlah, Ci, saya mau pulang dulu. Capek habis pulang kerja. Saya duluan ya, Ci, Mas. Ucap Ferdi berpamitan. Ferdi pun pulang menggunakan mobil hitamnya.